terkait ini kan niat nih yang lagi rame di luar. Gimana sih yang tentang niat, detail niat 1 bulan itu? Hanya niat pun kita tetap kebaikannya. Kalau misalnya kita udah niat 1 bulan, tapi besoknya kita nggak puasa, gimana? Masih dapat pahala nggak? Bagaimana jika suami istri lupa untuk mandi besar? Apa hukum puasanya? Hukum puasanya ya sah, tapi gimana caranya kalau seandainya dia Bagaimana jika mandi wajibnya diganti dengan mandi lumpur? mana wajib ya salah satu mandi dengan air, enak deh airnya ya, adem, rasa minuman surga. Ini kalau misalkan Amin. kita sahur pakai air ini, insya Allah selama sehari kita nggak bakal haus kalau kita tidur terus. Ustadz mau nanya dong. Action. Dah. Pak Ustadz, iya Mas. Assalamualaikum nih Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, langsung aja. Terkait ini kan niat nih yang lagi rame di luar. Gimana sih yang tentang niat, detail niat 1 bulan itu Ustadz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah la nabiyya ba'da amma ba'du. Terkait yang biasanya sering dilakukan di pesantren-pesantren, bahwasanya ada niat puasa selama 1 bulan penuh, dan ini mengikuti mazhab Imam Malik. Nah, di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i itu niat puasa itu wajibnya 1 hari 1 kali. Jadi 1 malam. Kapan niat itu? Di waktu malam hari. Ya, karena syarat diantara syarat niat puasa itu tabyitun niat. Jadi niatnya itu harus di waktu malam. Nah, sebagian ulama, terutama para kiai-kiai, tertulis dalam salah satu buku Kiai Haji Muhammad Idris Marzuki kalau nggak salah saya pernah baca itu, bahwasanya ya dianjurkan untuk niat mengikuti Imam Malik, yaitu niat 1 bulan penuh, dengan harapan ketika nanti seorang yang berpuasa itu lupa di satu malam di selama 1 bulan itu, niat ini sudah mengcover apa malam itu, 1 malam itu yang kita lupa. Akan tetapi niat ini bukan berarti secara mutlak mampu mengcover semua. Nah, gimana Ustadz? Kalau misalkan udah niat nih, itu kan otomatis harus di malam pertama Ustadz? Iya. Nah, kalau misalkan kita udah niat di malam pertama selama 1 bulan tuh, Iya. besoknya kita nggak perlu niat lagi. Terus kalau misalkan kan katanya innamal a'malu binniyat. Ya. Kalau misalkan terus soal kebaikan juga kita kalau dengan hanya niat pun kita dapat kebaikannya. Kalau misalkan kita udah niat 1 bulan tapi besoknya kita nggak puasa, gimana? Masih dapat pahala nggak? Itu amal lu sering nggak? Kalau masalah niat ya, tadi yang pertama, kalau seandainya kita sudah niat 1 bulan penuh, kemudian kita sengaja tidak niat, kemudian kita puasa, apakah sah puasanya atau tidak? Tidak sah. Jadi karena sengaja, karena kesengajaan, kemudian niat yang 1 bulan yang mengikuti Imam Malik ini tujuannya mengcover ketika niat kita lupa. Tapi kalau sengaja itu tidak bisa, tidak boleh. Terus nih, maaf. Kalau misalkan itu menurut mazhab Imam Malik, Ya. kalau misalkan kita sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i itu diperbolehkan atau enggak? Ya boleh, artinya ketika kita lupa itu boleh mengikuti mazhab Imam Malik. Artinya pada hari itu kita puasa mengikuti Imam Malik, karena dalam mazhab Imam Malik itu boleh seseorang niat sekaligus selama 1 bulan penuh di di waktu malam pertama. Kalau seandainya kita lupa, ya kita mengikuti Imam Malik.
artinya puasa kita besok harinya tetap sah, Tetap menjaga-jaga. nanya lagi. Ya, Berarti kalau pahalanya sama kagak di pahala? Iya, kalau kita ikutin mazhab Imam Malik, mazhab Imam kalau Malik. terkait pahala ya pasti insya Allah kalau kita puasanya benar. Nah, kalau puasanya nggak sholat, puasanya tidur, ya, kemudian puasanya suka ngegibah, Inisial Sabir, Sat. Inisial Sabir. jadi itu puasa yang kalau kata Nabi, kamin so'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat dari pahala puasanya, dari puasanya tersebut kecuali nahan lapar dan haus. Berarti nggak dapat pahala sama sekali, Sat? Kalau masalah pahala Allah yang punya aturan. Makanya kan kata Allah itu puasa itu istimewa. Wa ana azibihi, dan aku yang akan memberikan balasannya. Kita nggak ada takarannya. Gimana takarannya Allah yang tahu. Gitu. Jadi terkait masalahnya seperti itu. Ya kalau seandainya di malam pertama ya kita dianjurkan untuk niat itu. Niat pertama kita niat puasa ya seperti biasa, seperti sholat setelah sholat tarawih. Nah, itu sholat maghrib ada di syahri Ramadan hadis sana lillahi ta'ala gitu kan. Nah, kemudian setelah itu biasanya di pesantren-pesantren pun diumumkan, kemudian di masjid-masjid sebagian masjid diumumkan untuk niat mengikuti mazhab Imam Malik. Udah tahu niatnya belum? Udah. Belum, Sat? Kita niat bareng-bareng, jadi saya talkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu saumi jami'i syahri Ramadan Jami'i syahri Ramadan hadhihi sanah ittiba'an li Imam Malik Ittiba'an li Imam Malik fardulillahi ta'ala. Fardulillahi ta'ala. Jadi kita niat puasa selama 1 bulan penuh di tahun ini mengikuti Imam Malik karena Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus, Sat, selain itu kira-kira ada amalan-amalan yang lain nggak, Sat, untuk di malam pertama Ramadan tuh? Di malam pertama itu sebagaimana yang pernah saya dengar, saya baca ya, kemudian juga saya pernah dengar guru saya itu menganjurkan kita untuk sholat sunnah mutlak setelah sholat maghrib. Ya, sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak jadi tidak niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi berapa rakaat? Sebanyak 4 rakaat. Oh, biasanya kan kita usuli sunat tahajudi. Nah, kalau sholat tahajud itu cuma sunat ya, jadi sholat sunnah itu kan ada macam-macam. Iya. Ada sholat sunnah disebut sholat sunnah zatul waktu yang memiliki waktu, ada sholat sunnah zatul sabab yang memiliki sebab, ada sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak ini sholat yang nggak memiliki waktu deh. Kapanpun. Nah, itu. Ya, Oh. setiap waktu. Every time. Nah, itu. Every time. Biasa, Sat. Berarti langsung Bahasa Jerman. tadi kan kata 4 rakaat itu 2 atau 4 sekali salam. Ya, yang dulu kita lanjutin dulu. Harus dulu. Tadi sholat sunnah datus sabab, datul wakil, kemudian sholat sunnah mutlak. Datus sabab seperti orang mau masuk masjid, kemudian sholat tahiyat al masjid. Dia sholat sunnah. Kenapa sholat sunnah? Karena habis masuk masjid. Nah, disebut datus sabab karena ada sebabnya. Habis wudhu, sholat sunnah wudhu karena habis sebab ada wudhu. Ada sholat datul waktu. Sholat datul waktu itu sholat yang memiliki waktu. Duha, tahajud, taraweh, ya, kemudian apalagi qobliyah, ba'diyah, ini sholat datul waktu. Yang terakhir itu sholat mutlak. Ya, sholat mutlak yang nggak ada waktunya, kemudian nggak ada sebabnya. Nah, sholat sunnah mutlak ini 4 rakaat tadi. Ustaz Amal lain 4 rakaat maksudnya gimana? 4 rakaat 1 kali salam. Jadi sholat sunnah mutlak itu nggak ada waktu dan waktunya bebas gitu. Ya. Nggak ada waktu, nggak ada tempat, jadi nggak Ya, ada sebab. itu disebut sholat sunnah mutlak. Tapi sholat sunnah Nggak, mutlak itu sama kayak ya, Kalau tempat tuh pasti ada. Masa aku punya tempat juga nanti cerita. Terus gimana? Ya, kita. ya. Sholat di mana? Oh, iya. Jadi sholat sunnah mutlak yang dimaksud di sini sholat sunnah mutlak di awal malam Ramadan dengan 4 rakaat 1 kali salam. Setiap dia selama 4 rakaat itu disunahkan membaca surat Al-Fat. Inna fatahna laka fatham mubina. Di rakaat pertama disunahkan, jadi bisa dibagi-bagi itu. Nah, jumlahnya ada 29 ayat, bisa dibagi-bagi. Rakaat pertama mungkin dari 1 ayat pertama sampai ayat 10. Kemudian rakaat kedua dari ayat 11 sampai 18. Rakaat ketiga mungkin dari ayat 19 sampai 20.
6 ya. Kemudian setelah itu rakaat terakhir ya tinggal sisanya. Kalau saya mau bacanya satu rakaat pertama nih, bacanya inna atau inat. Ya, Boleh. kalau di kitab itu di riwayatnya kitab di dalam itu dikatakan di riwayatnya dari Syekh Khatib Asy-Syirbini yang mana sanadnya muttasil bersambung, ya dianjurkan itu surat Al-Fat gitu. Kalau enggak ngikutin kayak cara lain ya lebih baik yang mengikuti cara yang seperti ini. Di antara keutamaannya nih, orang yang sholat sunnah mutlak ini dia akan mendapatkan keberkahan, kemudahan selama 1 tahun ke depan. Alhamdulillah tadi saya sholat. Alhamdulillah Dua aja. Dua aja. Badi ya. Iya. Itu Itu bukan mutlak berarti. sholat ba'diyah. Kalau sholat ba'diyah berarti disebut sholat datul waktu. Karena memiliki waktu. Ada waktunya. Ya. Selain itu, Ustaz, ada lagi nggak amalan spesial di malam pertama? Nah, sebagaimana tadi yang kita bahas bahwasanya sholat sunnah mutlak itu dianjurkan oleh guru saya itu Al-Alama Habib Salim bin Abdul bin Umar Syatiri, beliau salah seorang ulama yang begitu luar biasa, Sultanul Ilm. Beliau juga mengatakan, juga menganjurkan kepada kita bahwasanya ada amalan yang setiap malam, berarti bukan malam pertama aja, tapi setiap malam. Setiap malam orang yang orang yang yang berpuasa disunahkan untuk mandi. Kapan ada mandi sunnah? Jadi mandi sunnah. Jadi mandi sunnah itu yang kita kenal di dalam kitab-kitab fikih kan, ada mandi sunnah di waktu sholat, ingin melaksanakan sholat Jumat, kemudian mandi sunnah sholat Idul Fitri, kemudian mandi sunnah ketika sholat Idul Adha. Ya, jadi ada sunnah juga di sini. Kapan? Selama 30 malam. Di malam-malam malam-malam Ramadan. Kalau masalah mandi, Amarul suka. Saya tadi mau ngajak dia mandi, kita mandi di ATC aja kali, mandi bola. Sambil lihat sunnah. Betul kan kita nampaknya tanya Ustaz. Nah, kita udah buka Q&A bersama para sobat Uki di rumah. Mari kita cek, ada salah satu. Enggak, sebelum kita kesini dulu nih, kita selesai dulu masalah mandi nih. Oh iya, belum beres nih, belum selesai nih. Sabar dulu. Jadi waktunya kapan? Waktunya dari habis maghrib ya sampai sebelum isya. Apa sih maksudnya? Ya mungkin salah satu di antara hikmahnya karena kita akan berkumpul dengan orang. Sama seperti sholat Jumat. Sholat Jumat kita disunahkan untuk mandi, kenapa? Karena kita ingin berkumpul dengan orang. Iya, biar kita badan kita nggak bau. Iya, kalau badan bau itu kan nyusahin orang. Iya, nyusahin orang ketika kita mau sholat, kemudian badan bau, bikin orang nggak khusyuk gitu ya. Bikin orang pikirannya ngawang-ngawang, kemana, kesel, mangkel. Betul, Ustaz. Iya. Jangankan sholat. Enggak, sholat aja kadang kita mangkel. Apalagi sholat, pikiran kita kemana-mana. Tiap hari saya mau pepen udah. Di dalam mandi sunnah ini juga harus ada niatnya juga. Oh, ada niatnya. Ada niat. Innamal a'malu binniyat, harus dengan niat. Follow me, Ustaz. Follow me. Ya, follow me gitu. Kalau itu badi dalam bahasa Arab. Nawa itu ada al-ghuslil masnun, ada al-ghuslil masnuni, Ada al-husnil masnuni, hadhil lailata sunnatan lillahi ta'ala. sunnatan lillahi ta'ala. Itu. Ustaz, ada pertanyaan dari is.ma2353. Bagaimana jika suami istri lupa untuk mandi besar? Apa hukum puasanya? Hukum puasanya ya sah, tapi gimana caranya kalau seandainya dia masa iya dia lupa mandi besar? Kalau seandainya mau sholat subuh, kalau sholat subuhnya ya nggak sah. Kalau puasanya sah. Puasanya sah. Dia puasa, kemudian dia belum mandi besar, kemudian dia sholat subuh. Ketika sholat subuh dia ingat belum mandi, maka sholat subuhnya harus diulang. Artinya untuk sholatnya ini tidak sah karena dalam keadaan junub. Ya, dalam keadaan meninggalkan kewajiban yang lain, ada puasa tapi meninggalkan sholat. Nanti sholatnya itu tidak sah. Makanya bagi orang yang seperti ini dia harus mandi. Jadi kalau orang habis berhubungan suami istri jangan ditunda kalau takut lupa. Kalau dia ingat maka dia harus mandi di siang hari, maka sholat puasanya tidak membatalkan puasa. Tapi yang membatalkan apa? Yang membatalkan sholatnya dia dalam keadaan junub. Kalau
misalkan kan suami istri kan tadi udah ada konteksnya begitu ya. Dia udah diniatin nanti aja lah gua mandi sebelum imsak. Contohnya bablas dia sahur kagak, dia sholat bablas. Jam 6 dia mandi. Ya. Kira-kira gua nerusin puasa kagak nih ya? Ntar dulu, itu dia mente. Enggak, kan belum nikah Ustaz. Ya Allah. Aduh. Netizen doanya ini Mas, semoga buru-buru kan nikahnya. Iya, ada kalau rezekinya. tadi apa namanya pertanyaannya seperti itu, dia sholat puasa atau tidak? Ya, tetap wajib puasa. Tetap wajib puasa, tetap wajib puasa. Kemudian dia mandi, setelah mandi dia mengqadha sholat subuhnya. Ya, jadi sholat subuhnya itu pagi-pagi jam 8. Seperti orang sholat duha 2 rakaat tapi pakai spion. Kemarin saya di kamar juga sempat melihat ada teman saya pakai spion. Iya. Sholat subuh jam 7 kurang. Orang yang subuhnya ketinggalan. Kayaknya spion motor ini spion Jadi kalau kata guru saya gitu, kalau orang yang sholat subuhnya kesiangan jam 8 itu namanya sholat duha, tapi duhanya pakai spion. Ustaz, ya ada pertanyaan dari netizen. Bagaimana jika mandi wajibnya diganti dengan mandi lumpur? Mandi wajib ya salah satu mandi ya dengan air, tidak dengan lumpur. Resmi. Ini kan netizen bro, netizen. Gitu ya. Bebas kan ngomongnya kan? Pakai Netizen maaf ya. mandi pakai air. Berarti nggak sah. Syaratnya dengan air, maksud air. Ingat tuh dengan air, bukan dengan lumpur. Nanti kayak begini dengan lumpur nih. Gitu. Airnya juga ada Boleh diminum ini. Oh iya silakan. Backsound apa? Lihat dulu nih, dideketin. Udah? Oke. Ini juga. Jelasin. Apa? Mau. Nih, sisa anak berita. Oke ya, air kita semua. Enak deh airnya ya, adem. Mantap jiwa. Serasa minuman surga. Ini Ya. kalau misalkan Amin. kita sahur pakai air ini, insya Allah selama sehari kita nggak bakal aus. Kalau kita tidur terus. Iya. Tapi kalau gitu, kalau kamu tetap aja. Kalau lari tetap aja. Tapi kalau ini seger banget, apalagi minum besok siang nih, Iya. saya seger bener ini. Tambah lagi sirup marjan. Aduh, Masya Allah. Tolong dibungkus, Ustaz. Udah nggak usah banyak-banyak. Nah mungkin cukup ya, Ustaz, Ya, oke. untuk pembahasan atau episode pertama Ya. Tanya Ustadz malam ini. Nah untuk Sobat Uki yang mau bertanya ke Ustadz Fajrul, nanti juga ada Ustadz Manhar seputar Ramadan, apa aja yang menjadi keluh kesah para Sobat Uki di rumah, entah itu tentang tata cara puasa yang benar, kemudian apa yang membatalkan puasa dan semacamnya. Langsung aja DM ke Instagram Uki TV atau PM Uki, atau ke Ustadz juga bisa langsung ya? Bisa. Ke Instagram Ustadz Ada di bawah Fajrul. sini, ada di bawah sini. Kayaknya. Ada closing Ustadz Amarul. Teng tereng teng 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 tereng teng 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 tereng teng teng. Ya,